Angka kelahiran atau natalitas merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tinggi jika angka kelahiran berkisar lebih dari 30 per tahun, sedang jika angka kelahiran berkisar 20-30 per tahun, dan rendah jika angka kelahiran berkisar kurang dari 20 per tahun. Angka kematian atau mortalitas merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama tinggi jika angka kematian berkisar lebih dari 18 per tahun, sedang jika angka kematian berkisar 14 hingga 18 per tahun, rendah jika angka kematian berkisar 9 hingga 13 per tahun. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Migrasi nasional di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, baik secara perorangan maupun berkelompok. Sedangkan transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari pulau padat penduduk menuju pulau berpenduduk yang jarang. Adapun tujuan utama migrasi adalah meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya. Biasanya, faktor utama yang mendorong migrasi penduduk di Indonesia adalah karena adanya ketimpangan ekonomi antara daerah asal dan daerah tujuan. Migrasi dapat meningkatkan jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang meninggalkan daerah tersebut. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Ada agama Islam adik-adik. Agama Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia. Agama Islam mempunyai tempat ibadah, yaitu masjid adik-adik. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Dan umat Islam mempunyai hari raya keagamaan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kita untuk selalu beribadah, berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, dan selalu bersedekah. Dan juga agama Islam mengajarkan kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain adik-adik. Yang kedua, ada agama Hindu adik-adik. Tahukah adik-adik, agama Hindu adalah agama tertua di Indonesia. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Umat Hindu juga mempunyai kitab suci bernama Weda. Seperti agama Islam, umat Hindu juga memiliki hari raya keagamaan, namanya Hari Raya Galungan. Umat Hindu mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan alam, selalu taat sembahyang, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga lingkungan sekitar. Kemudian ada agama Katolik dan agama Kristen Protestan adik-adik. Agama Katolik dan agama Kristen Protestan memiliki sedikit perbedaan adik-adik, yaitu pada agama Katolik masih berhubungan dengan pengikut Paus Fransiskus yang ada di Roma. Sedangkan untuk Kristen Protestan berdiri sendiri. Nanti jika belum mengerti, bisa ditanyakan ke orang tuanya adik-adik. Namun, secara umum, tempat ibadah agama Katolik dan Kristen Protestan adalah sama, yaitu gereja. Kitab sucinya juga sama, adik-adik,
namanya kitab suci Alkitab. Untuk hari raya keagamaan, umat Katolik dan Kristen Protestan sama-sama merayakan hari raya Natal adik-adik. Agama Katolik dan agama Kristen Protestan pada dasarnya mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama manusia, tidak boleh menyakiti orang lain, dan selalu berbuat baik untuk sesama. Karena Tuhan akan selalu menyayangi kita semua adik-adik. Selanjutnya ada agama Buddha adik-adik. Agama Buddha mempunyai tempat ibadah yang namanya wihara adik-adik. Kitab suci agama Buddha namanya Tripitaka. Seperti agama lain, umat Buddha juga merayakan hari raya keagamaan yang namanya Hari Raya Waisak. Agama Buddha mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang lain karena kita adalah sama, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan. Selain itu, agama Buddha juga mengajarkan kita untuk selalu berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik adik-adik. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki tempat ibadah yang bernama kelenteng. Untuk kitab suci agama Konghucu bernama Kitab Sisu dan Kitab Wujing. Serta untuk hari raya keagamaan bernama Hari Raya Imlek adik-adik. Agama Konghucu mengajarkan kita untuk tidak memikirkan diri sendiri dan selalu dapat menolong orang lain dengan ikhlas adik-adik. Wah, semua agama di Indonesia mengajarkan hal-hal yang baik ya adik-adik. Walaupun agama kita berbeda, kita harus tetap bersatu.